Biasanya kalau udah lulus disuruh pulang nak. Sampai saat ini honor jadi the best trending wanted job. Benar. Ya kan? I have an idea. Ya kan saya punya ide nih. Jadi what should you give to me back? Oke. Ya kan kamu harus kasih saya apa? Kalau di kota besar. Artinya kalau kita punya something, orang kan akan welcome sama kita ya. Kalau kita bawanya cuma 0, orang mau welcome apa? Ya udah kerja aja. Jadi selamat datang kembali di channel Literatur Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu, teman masa kecil saya, teman seperjuangan lah, saya bilang teman seperjuangan. Mulai dari kita satu sekolah, SD, satu SMP, pengajian juga, SMA, kuliah. Media Idriani, Met. Hai Datang, Tony, Met. iya terima kasih udah diundang di podcastnya Sibuk ya? Aristoni Menandar. Sibuk ya? Tidak juga terlalu sibuk. Susah undangnya sekarang, sibuk ya? Tidak juga. Kemarin undang nggak bisa, terus diundang lagi nggak bisa. Ada beberapa ini Ton, istilahnya kegiatan yang mewajibkan Medi untuk amanah di sana kan anak-anak kan lomba UIC kemarin dari Semansa. Jadi ada beberapa guru di sana yang membimbing mereka untuk berlomba 1 minggu. Nah jadi harus dicari waktunya dulu Tony. Belum lagi lesnya Lomba di apa rumah. Lomba English Competition, OIC Kampung Inggris. English Competition. Dari OIC. Dari OIC lembaga bahasa Inggris di bawah naungan Kampung Inggris kalau nggak salah. Kampung Inggris Paris atau sini? Iya, mereka di sini. Udah dari sini ya? Mereka di sini. Jadi mereka ngadakan lomba semua cabang bahasa Inggris dari speech, storytelling, impromptu semua cabang yang diikuti oleh semua siswa se-Kabupaten Kerinci. Jadi Semansa ngirim pesertanya 15, alhamdulillah juara umum. So, Kabupaten Kerinci? Semansa sungai penuh loh. Kabupaten mereka ngadakan untuk semua Kabupaten Kerinci. Ya, Semansa kota sungai penuh? Iya, Semansa kota sungai penuh. Cuman mereka mengadakan untuk Se-Kabupaten Kerinci dan kota sungai penuh? Nah iya itu, kalau Semansa kota sungai penuh. Salah kan? Jadi SMA 1 juara? Alhamdulillah juara. Kami jadi SMA 1 itu punya waktu agenda 1 kali seminggu mereka bimbingan semua ini cabang untuk skill dalam berbahasa Inggris. Jadi setiap hari Kamis kebetulan di sana Medi ada Bu Herming juga senior bahasa Inggris di SMA 1. Jadi kami memiliki kewajiban untuk membimbing siswa-siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik untuk dibimbing. Apabila ada beberapa perlombaan mereka tinggal dikirim saja nanti. Jadi ada debat, jadi setiap minggu itu kami debat bahasa Inggris, terus pembinaan spelling, speech, pembinaan storytelling nanti. Jadi Medi di situ juga di Semansa diikut sertakan dengan kemampuan yang ala kadar ini. Bukan ala kadar, karena untuk sekedar tahu ya, saya kenal Medi dari kecil loh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Saya kenal Medi dari kecil, jadi saya tahu Medi ini punya sesuatu yang luar biasa di bidang akademis, terutama penguasaan bahasa asing. Yang saya tahu tuh mulainya dari SMP bahasa Inggris. Itu sebenarnya kan banyak loh kita, ini istilahnya banyak loh kita yang milenial bagus di bidang tersebut. Dulu lah, oh iya, oke lah itu. Di zaman SMP yang paling menonjol bahasa Inggris kan 2 nih, bagi saya ada 2 nih. Satu Medi, 2 kalau nggak salah saya Dela Fiarisa. Itu yang paling menonjol bahasa Inggrisnya benar. Iya sih sebenarnya karena kita hobinya di satu bidang, kalau Medi pribadi ya, itu akan Medi tularkan ke anak Medi Aurora. Kalau misalnya kita suka satu bidang, kita tekuni. Jadi mau kita kerjanya banyak, mau kita kerjanya sedikit, karena itu bidang kita. Jadi kita passion, jadi kita senang menjalaninya. Misalnya nih, Medi suka bahasa Inggris dari SMP. Jadi Medi memang itu ditekuni bahasa Inggris, nanti SMA juga bahasa Inggris, nanti kuliah pun mengambil jurusan bahasa Inggris. Padahal sebenarnya Tony, waktu kuliah kan nggak lulus, PMDK kan nggak dapat. Wajar aja. Karena ya oke lah ya, PMDK kan Medi nggak dapat. Terus
Ikut SB juga tidak. Akhirnya Unja perdana kita kan Ton buka jalur ini mandiri. Nah akhirnya Medi coba ikut jalur mandiri sih. Nah jalur mandiri itu kan dengan beberapa syarat juga sebenarnya. Nah alhamdulillah karena tekadnya ingin menguasai satu bidang dan Medi passion di bahasa Inggris. Jadi kalau menjalaninya suka dukanya itu rasanya pelong aja Tony, karena kita suka gitu. Berarti yang menarik dari bahasa Inggris apa sih, Met? Gimana? Yang menarik dari bahasa Inggris. Saya jujur ya, menarik sih. Saya senang dengar lagu-lagu. Masih ingat guru kita? Masih lemparin spidol. Ya Allah, Bapak, semoga Bapak dalam keadaan sehat. Kangen sekali ya kita mau reunian. Alhamdulillah. Jadi guru, saya ngerasa tuh nih, sekarang kan karena guru kan sekarang. Jadi saya ngerasa mungkin itu perasaan ketika menerangkan tidak diperhatikan, ya kan? Ketika lagi menerangkan tidak dihiraukan, memang ada rasa enak di situ sebenarnya. Jadi wajar lah ya. Wajar lah ya, kenangan kita dulu ya. Jadi Medi mulai dari SMP, SMA, kuliah mengikuti bahasa Inggris. Iya. Sampai sekarang masih bahasa Inggris. Oh iya. Karena sekarang Medi ngajar di SMA Negeri 1 gitu ya, kan. Yang kemarin udah bawa prestasi untuk SMA 1 ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sebenarnya tim sih Pak. Medi juga kan dalam tim. Iya, tetap tim. Dan Medi ikut berkontribusi karena kebetulan berdedikasi di sekolah tersebut. Jadi kemampuan yang Medi punya ya dicoba untuk dikontribusi. Baik, alhamdulillah diterima. Misalnya kalau masih kurang, insya Allah diperbaiki. Sebenarnya tugas untuk mengemban di dunia pendidikan itu banyak faktor yang membuat kita itu maju mundur. Maju mundur, paham, Anggal? Maju mundur itu seperti ini. Kan status Medi kan masih guru tidak tetap, honorer. Sebenarnya itu banyak cerita di balik keputusan untuk honor gitu Tony. Sebenarnya enggak ini ya, bukan menyalahkan takdir, dan Medi bersyukur sebenarnya. Bersyukur 10 tahun berdedikasi dengan status masih honorer, Medi bersyukur Tony. 10 tahun, Med? 10 tahun. 2022 ini Juli 10 tahun Medi berdedikasi sebagai guru honorer. Sebenarnya 10 tahun seandainya kalau kilas balik ya Tony ya. Jadi di tahun sebenarnya ketika ini cerita Medi sebelum jadi honorer. Nah iya. Nanti bisa diambil pelajaran bagi adik-adik yang tamatan FKIP misalnya kan. Sekarang kan tamatan FKIP kan banyak. Nah, cuman sekarang karena ruang lingkup kerja itu sedikit susah, kan mereka kan harus honor dulu baru bisa P3K. Jadi kan nggak bisa CPNS. Para junior kita yang lulusan FKIP itu kan mereka harus honor dulu baru bisa P3K. Tapi kalau mereka tidak honor, mau ikut P3K, mereka harus punya sertifikasi profesi, harus kuliah lagi itu sebenarnya. Nah, jadi sedikit banyak tantangan untuk berkontribusi di dunia pendidikan bagi adik-adik yang sekarang di FKIP. Sebenarnya Medi tidak ingin mematahkan semangat mereka sih, sebenarnya tidak. Cuman harus punya ini good struggle-nya harus bagus untuk mencapai posisi tersebut. Nah, balik lagi ya Ton. Flashback sebenarnya kuliah 5 tahun Tony. Medi kuliah 5 tahun, saya 8 tahun nggak selesai loh, Med. Itu jangan diungkit, ya kan? Oke, jadi di tahun kelima tersebut wisuda. Tahun kelima, berarti meleset 1 tahun. 11. Iya, kan? Iya. Itu Dokter Rahmawati kalau nggak salah sama Ibu Fortuna. Ya Allah, semoga beliau dalam keadaan sehat. Amin, kalau menonton podcastnya alumni Unja ini. Oke, jadi mereka, jadi kebetulan dosen pembimbing satu lagi di luar daerah di Jayapura. Jadi Medi harus bimbingan melalui online. Kalau bimbingan online dulu zamannya belum ada Facebook, Instagram ya, Ton. Baru Facebook sama Friendster. Jadi masih email, WhatsApp belum ada. BBM udah ada kan? BBM ya BBM udah ada. Cuman kan lebih banyak ke email. Tapi kan kalau bimbingan email pas tatap muka beda kali ya, Ton. Ini pas kita email kan bimbingannya A, nanti pas tatap muka kan jadi Z. Mungkin anak kuliahan bisa ngerasain lah apa maksudnya itu. Sama kayak orang belajar daring sekarang. Iya kan, ya kan? Kita bimbingan kalau di email C, nanti pas tatap muka bisa jadi D. Nah itu hal yang biasa lah, yang harus setiap mahasiswa punya. Artinya kan kita punya struggle sendiri-sendiri untuk mencapai keinginan dan mimpi kita. Nah jadi pada saat itu berusaha untuk lulus
karena desakan orang tua juga udah 5 tahun. Karena saat itu kalau nggak salah terakhir tes 2000 berapa ya? Pokoknya kelewat tes CPNS pada saat itu. Kelewat iya, kan 2012 kalau 2011 akhir kan. 2010 tes CPNS waktu zaman sebelum 2 dekade ini. Ya kan? Nah, jadi akhirnya ya dengan izin Allah bisa lulus di akhir tahun tersebut, di akhir tahun 2011. Kalau nggak salah saya juga ikut medi ujian. Ya, saya punya banyak kenangan dan air mata ujian, Tony. Enggak, saya memang mengikuti medi ujian loh. Saya datang loh. Iya. Waktu itu, Tony, sebenarnya saya ditinggalin sama penguji loh, Ton. Kok Ya bisa? Allah, Bapak, semoga Bapak dalam keadaan sehat. Saya doakan Bapak penguji saya dalam keadaan. Jadi beliau nggak mau nunggu pembimbing saya untuk datang. Karena medi telat tadi. Karena telat, bukan saya telat, karena pembimbing saya telat pada saat itu. Jadi saya memohon lagi untuk diberikan waktu ujian pada saat tersebut. Akhirnya beliau mengizinkan. Jadi setelah lulus nih. Nah, ujian itu selesai, dilema lalu. anak-anak kampung. Setelah lulus, mau tahu dilema anak-anak Boleh kampung? kok, mau curhat dilema anak kampung boleh. Nah, dilema anak kampung biasanya kalau udah lulus disuruh pulang nak gitu. Pulang Sebenarnya disuruh. karena orang tuanya karena sayang ya. Pulang disuruh, jangan disuruh nikah. Jangan disuruh nikah, jangan ngomong nikah di sini, Uncle. Nanti yang nggak enak hati Uncle sendiri ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi dilema anak kampung tuh biasanya kalau sudah tamat disuruh pulang. Nah, Kebanyakan seperti iya, itu. kebanyakan seperti itu. Dan Medi nggak menyalahkan kedua orang tua. Kedua orang tua memang sangat luar biasa sayangnya, minta ampun sampai detik ini udah punya anak 1, udah umur 34 tahun mereka masih sayang. Nggak, istilahnya tidak ada kesalahan orang tua dengan pencapaian saat ini. Itu nggak ada, tidak ada kesalahan orang tua. Itu sudah takdir namanya. Nah, jadi ketika itu memang harus pulang. Jadi Medi pulang 2012 Januari. Awal 2012. Januari. Lalu ikut masuk. Nah, jadi dilema anak kampung juga gini biasanya. Sudah Setelah pulang, honor. Nggak tahu nih mau kerjanya apa daripada di rumah. Honor. Akhirnya nggak mau honor gitu. Honor. Sampai saat ini honor jadi the best trending wanted job. Di Ya Sungai kan? Penuh Di Kerinci. Sungai Penuh. Pastinya. Karena lapangan pekerjaan nggak tersedia. Nah, itu di yang situ. mau sebenarnya Medi diskuskan. Sebenarnya kalau kita dilema anak-anak anak kuliahan sudah tamat terus harus pulang dengan kalau tidak memiliki brilian idea ya akhirnya harus ngikut arus seperti itu, Tony. Itu kita nggak bisa salahin. Itu namanya kita nggak bisa salahin istilahnya kalau kita ketemu orang luar mungkin kerjanya apa, honor mungkin kenapa tidak, why don't you try to search another job, ya kan? Ya karena di sini kalau saya Nah, iya, kalau di sini honor di mana? Alhamdulillah, iya ya. The highest success itu adalah volunteer. Nah, jadi kita gantilah honor itu dengan volunteer. Jadi kalau kita tidak menyalahkan keadaan, kita juga tidak bisa menyalahkan yang namanya honor. Itu memang fenomena di mana setiap kota, setiap desa itu memiliki the best trending jobnya sendiri. Kalau kota Sungai Penuh masih beranggapan bahwa honorer itu merupakan pekerjaan yang sangat bergengsi, ya pasti setiap orang tua kan ingin anaknya honor. Cuma, nah ada kata cuma ini. Cuma ketika kita paham kita memiliki kualitas yang bisa kita berdayakan tanpa harus berdedikasi di sekolah atau di ruang lingkup pemerintah dengan status honor, kenapa tidak coba itu? Tapi kan sekali lagi kita tidak menyalahkan tradisi, kita juga tidak menyalahkan pemikiran masyarakat. Setiap orang itu kan memiliki pemikiran yang berbeda. Karena gini Mbak ya, mindset orang tua di Sungai Penuh Kebantu Kerinci, anaknya harus PNS ya? Harus PNS, nah itu beban mental sebenarnya. Nih sedikit cerita. Jadi waktu akhirnya kan Medi 2012 sudah di sini. Jadi di sini ya udah namanya anak honor, lihat teman udah nikah, ya udah kita pengen nikah lagi. Ya, itu udahlah perkara takdir. Kita nggak perlu masalahkan kenapa sih saya menikah di umur 24, harusnya 24, 25, 26, 27, 28, 29 saya bisa cari uang. Itu kita nggak bisa nyalahin. Benar. Ya kan? Benar. Ya kan? Uncle Tony misalnya masih itu kita tidak bisa salahin itu takdir. Oke, takdir. Ya kan? Itu takdir. Kita tidak bisa menyalahkan yang namanya takdir. Kenapa saya seperti ini? Itu takdir. Nah, yang bisa adalah istilahnya itu memperbaiki takdir itu agar kelihatan bahagianya kita untuk menerima di hadapan Allah. Gitu ya kan? Nah, jadi di Medi akhirnya 2013 menikah.
Iya, 2013 nikah. dengan lelaki pilihan. Cielah. Alhamdulillah. Oke, Udah oke. dapat anak Semoga cantik ya sekarang. ngikutin juga Amin, jejaknya. amin, Oke, terserahlah itu apa namanya, kita harus bekerja sambil menikah atau kita mau kerja dulu atau menikah, itu prinsip setiap orang itu berbeda. Nah, jadi ini udah honor, menikah udah honor. Honor dulu baru Honor dulu nikah. baru nikah. Iya. Jadi total Medi mengabdi atau jadi honorer 10 tahun. 10 tahun itu udah lama ya, Med? Udah lama Hitungannya sebenarnya. udah lama ya, Med? Dan suka dukanya sudah banyak. Enak nggak jadi Air honorer? matanya Nggak, saya nggak bicara dulu statusnya honorer lah. Ketika ngajar enak nggak? honor. Iya. Oke. Karena dulu kan banyak guru honorer nggak terlalu Iya. dihargai loh. Iya, benar-benar. Benar kan? Benar. Nah, sebenarnya seperti ini, Uncle Tony. Sebenarnya honor itu kan ada dua ya, fungsional sama non fungsional. Kalau fungsional kan seperti para honorer guru, honorer fungsional. perawat, itu kan fungsional. Para honorer dokter itu apa istilahnya, mungkin Medi salah di situ, kita nggak tahu istilahnya apa kalau untuk para dokter. Kalau untuk yang non fungsional seperti para teman-teman yang lagi honor di kantor-kantor pemerintahan, Oke. itu kan berarti kan yang Non-fungsional. non fungsional. Nah, jadi kalau Medi sepertinya ingin berbicara honorer di bagi kategori yang fungsional. Seperti guru kan Guru. fungsional, perawat juga fungsional. Sebenarnya kalau kita sedang menjalani hal tersebut, suka dukanya banyak sebenarnya. Yang pertama, oke lah, sukanya dulu lah ya. Sukanya kalau honor guru itu pertama kita bisa bertemu dengan banyak orang siswa. Banyak orang Kita siswa. bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan selama kita kuliah di FKIP dengan baik, ya kan? Biasanya kan kalau kita tamatan FKIP tapi kita akhirnya crash out dengan mengambil pekerja lain, kita kan nggak bisa aplikasi nih, misalnya Medi Iya. SPD akhirnya Medi kerja di banker misalnya, kan nggak bisa Medi mengaplikasikan ilmu tersebut. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita akhirnya bisa terjun di dunia tersebut, ya kita bisa mengaplikasikan ilmu itu. Terus kita bisa bertemu dengan banyak orang, bisa menjadikan step awal untuk karir kita ke depannya. Itu sukanya, pastinya. Dukanya Ya dukanya, oke. banyak. Oke lah, begini sebenarnya. Jadi ini bukan tanpa Murid mengurangi yang rasa lawan. hormat ya Oh, kepada guru-guru oke. honorer yang lain. Sebenarnya masalah honorer itu udah menjadi masalah, ya pelik, sangat pelik. Oke. Sudah menjadi masalah yang turun-temurun sekali, ya kan? Tapi stigma masyarakat kota Sungai Penuh mungkin semoga aja tidak lagi seperti itu. Honor yuk, nanti bisa jadi PNS. Honor 10 tahun lagi diangkat itu jadi PNS. Kalau Janji Tony ketemu sama ibu-ibu di warung atau ketemu sama tante-tante di rumah, kan pasti stigmanya kan seperti Iya. itu. Jangan berhenti honor, sayang, nanti bisa jadi PNS loh, kan begitu. Jadi kan kita kan akan dilema di sana. Nah, sebenarnya untuk diangkat jadi PNS itu bukan perkara yang seperti dikatakan oleh sebagian orang tersebut. Banyak hal yang harus kita Iya sih. banyak hal yang harus kita punyai. Nah, sekarang kalau mau kita survive, kalau guru ingin survive, guru honorer yang ingin survive berkarir, ya harus punya kualitas. Harus punya Kualitas dan lillahi ta'ala. Ikhlas. Ikhlas. Kadang kan begini, kalau biasanya di kota besar, saya punya A, Anda bisa kasih saya apa? Benar. Ya kan? I have an idea. Ya kan, saya punya ide nih, jadi what should you give to me back? Oke. Ya kan, kamu harus kasih saya apa? Kalau di kota besar, contoh, misalnya Uncle Tony dapat job nih, translate 30 halaman. Mau lillahi ta'ala, Enggak lah. pasti dalam hati pengen diapresiasi dalam bentuk uang. Kita kan nggak munafik itu. Mau kebutuhan kan, Nah, uang kebetulan kita nggak munafik. Nah, tapi kalau kita ingin survive menjadi guru honorer yang benar-benar ikhlas, lillahi ta'ala, ya kita harus benar-benar ikhlas. Ikhlas untuk tidak berharap finansial yang baik dengan survive sebagai honorer. Capek, Harus berpikir. Pertanyaan saya nggak capek ya? Capek, Tony, kenapa? Karena kalau kita honor guru, kita memiliki beban kerja yang sama. Bekerjaan sama. Contoh, masuk kelas harus ngajar kan? Emang harus ngajar. Iya kan? Misalnya kita ngajar harus sesuai dengan RPP silabus, ya kan? Kita mendidik murid untuk menjadi yang lebih baik, bukan? Ya, PNS juga seperti itu kan? Nah, jadi beban kerja PNS, beban kerja honor kan sama-sama mencerdaskan anak Kehidupan bangsa. Ya kan? Sesuai Yang beda amanat hanya undang-undang. iya benar. Yang beda kan hanya status finansial.
Status finansial. Iya kan? Oke. Status finansial. Status finansial. Iya kan? Nah, status finansial kita kan nggak bisa pungkiri. Artinya, kalau istilahnya kalau kita mau jadi istilahnya mau kaya, ya jangan honor. Kalau mau kaya ya coba ya seperti ini, seperti Uncle Tony deh sekarang. Punya ide ya kan, akhirnya crash out ngebuat usaha sendiri. Tapi kalau misalnya kita ingin memang passion kita di sana, ya udah kita ikhlas Nah, Medi sesuai tadi kan dengan bilang itu passion Medi ngajar. iya, memang passion memang Medi. mengajar. Jadi saya berdedikasi di Semansa 10 tahun ya, memang berdedikasi dengan apa istilahnya, yang baik silakan diambil, yang buruk ya nggak usah diambil. Apa yang Medi punya, misalnya kemampuan yang Medi punya ya coba untuk dibagi dengan anak-anak yang lain, bukan harap pujian, Tony. Itu beban kita sebagai pendidik ya, seperti itu. Jadi gini, Med. Kalau Medi lihat banyak nggak teman-teman yang honorer, khususnya dia bagi saya guru sih. Banyak nggak? Banyak sekali. Jadi Tony, kami punya yang namanya apa istilahnya kelompok komunitas guru dan tenaga kependidikan non kategori, GTKHN 3 namanya. GTKHN 3. GTKHN 3 itu dalam komunitas itu Guru semua guru. tujuannya apa sih, Mbak? Nah, jadi tujuannya ingin memperjuangkan ya nasib guru honorer ini mau kemana muaranya sebenarnya, begitu. Karena kan kami kan ini korban moratorium 10 tahun kan, moratorium dari Bapak Presiden kan, moratorium. Terus berharap dengan adanya moratorium masalah honorer bisa terpecahkan dengan baik. Khususnya untuk tenaga ajar ya, guru ya. Ya sekarang kita berbicara masalah guru deh, masalah honorer guru gitu, biar tidak salah dalam berpersepsi. Memang telah istilahnya Pak Nadiem pun telah memberikan solusi dengan mengadakan Pak Menteri dengan mengadakan yang namanya P3K. Itu kan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Berarti kalau mau ikut tes P3K khusus guru ada syarat, harus honor. Istilahnya kalau honornya berapa lama tuh? Kalau nggak salah 5 tahun, kalau tidak salah. Minimal 5 tahun. Ya. Minimal 5 tahun. Jadi yang 2 tahun honor, 3 tahun honor, 4 tahun honor nggak bisa masuk. Nggak bisa sepertinya. Terus apa lagi syaratnya? Syaratnya umur. Sertifikat pendidik menjadi salah satu yang harus dimiliki untuk memudahkan mencapai P3K. Meskipun dengan passing grade dulu kan, kita kan ada tes juga, passing grade-nya juga dibutuhkan. Tapi kalau kita punya serdik pasti diutamakan dengan passing grade yang sesuai. Umur pastinya. Umur berapa tuh minimal, setahu Medi? Kalau tidak salah umurnya 35 tahun. Enggak, semua honor bisa ikut tanpa harus honor semua. Ya penting dia honor. Jadi P3K. Jadi solusi tadi komunitas ini memperjuangkan namanya. Memperjuangkan agar tanpa tes. Tanpa tes. Karena juga kasihan ya, Mbak ya. Kasihan. Gini, ada nih guru yang honornya udah lama, umurnya udah 45 tahun. Iya. Kalau diikut tes, kebetulan di sekolah media. kan, kalau ikut tes SKB, SKD itu nggak bisa. Nggak sanggup loh. Nggak bisa. Kasihan kan? Kasihan sebenarnya. Kejadian tahu tes PNS kemarin kan banyak yang sedih kan. Iya. Nggak bisa mikir lagi. Iya. Mengabdi udah lama. Iya benar. Makanya salah satu perjuangan di apa tadi? GTKHN 3. Memperjuangkan nasib honor. Memperjuangkan nasib guru honor untuk paling tidak dengan ketentuan harapan kami ya. Semoga aja harapan ini yang namanya harapan kan boleh, berharap kan boleh. Kebijakan ya kita serahkan kepada pemerintah ya kan. Nah, takdir ya biarlah Allah yang berbicara. Jadi harapan kami itu begini, harapan GTKHN 3 itu misalnya guru yang telah mengabdi 10 tahun dengan usia di atas 35 bisa auto PNS, auto guru, ya auto ASN lah ya. Auto ASN. Iya kan? P3K bukan ASN tapi kontrak. Iya, kontrak. Nah, itu mau dibicarakan juga itu nanti. Nah, tapi yang di bawah 35 bolehlah dikontrak. Karena mereka masih punya usia yang produktif. Benar. Untuk berdedikasi lagi. Usia 50. Ya kan, usia 50, artinya kalau dia guru 10 tahun lagi kan dia akan berkontribusi ya biarkanlah dia istilahnya merasakan capek selama ini menjadi honor dengan dihadiahkan hal tersebut. Karena itu masalah guru honorernya udah jadi sudah bangsa sih. Tapi lucunya orang masih banyak pengen jadi guru honor. Karena gini, Matt. Iya kan? Kalau honor di mana anakmu? Ya kan? Kalau saya honornya di kalau sini. Kalau guru hampir di seluruh wilayah Indonesia. Boleh minum, silakan. Manis sepertimu. Kalau di permasalahan di Indonesia, kira kekurangan tenaga didik. Sebenarnya pemerataan. Harusnya pemerataan kan. Pemerataan.
kasihannya makanya banyak yang honorer tapi cuma di satu tempat. Iya. Tempat makannya kan? Iya. Misalnya SMA ini unggul nih. Iya. Orang akan masuk Semuanya kasih itu semua. jadi sama yang lain nggak ada guru honorer. Benar. Harusnya dibuat itu dah. Kadang yang pengen honor juga milih mau SMA mana. Iya pastilah men. Kalau aslinya begini ya, kalau misalnya nih, kalau Medi kenapa di SMA 1 pertama zonasi, ya kan rumah Medi dekat SMA 1. Oh, zonasi. Okay. Iya kan? Misalnya. Terus kalau di SMA 4 kan? Iya, entah kenapa Allah itu ketemu sama guru yang lain, Medi kok nggak di SMA 4? Iya, Bu, mungkin takdirnya udah di sana gitu. Jadi zonasi pertama, terus yang kedua ya karena takdir tadi, dan akhirnya Medi jatuh cinta dengan Semansa. Sebenarnya Semansa itu sekolahnya welcome sama honorer itu pada welcome semua mereka sebenarnya. Dan kita yang sebagai GTT juga harus memacu diri agar orang welcome sama kita. Benar. Paham? Artinya kalau kita punya something, orang kan akan welcome sama kita ya. Kalau kita bawanya cuma zero, orang mau welcome apa? Ya udah kerja aja. Jadi salah satunya kualitas kan? Iya, kualitas. Kita tidak berbicara, oh saya punya kualitasnya, tidak. Tapi bagaimana adik-adik tamatan FKIP yang pengen berdedikasi sebagai guru honorer, come on. Saya punya apa dulu nih yang bisa saya bawa agar saya welcome, agar orang welcome dengan saya gitu. Kita sebenarnya kalau dinamika guru honorer ini sebenarnya mereka kalau Medi lihat ya, kalau misalnya kita masalah finansial nggak ada tapi booming, paham maksudnya? Booming. Artinya mereka tahu kalau untuk masalah finansial nggak akan bisa dapat nih dari honor, tapi semua orang pengen honor guru. Agak ada kerjaan kan? Nah itu artinya kan pola pikir, stigma, pengaruh pola pikir orang tua, pengaruh pola pikir yang lain kan mempengaruhi produksi anak tersebut. Artinya produktivitas anak ingin berdedikasi dalam pekerjaan apa, kan begitu ya Kauton ya. Tapi kalau Medi pengalaman 10 tahun menjadi guru honorer ya alhamdulillah sampai sekarang bahagia. Kalau nggak bahagia mungkin udah tidak honor lagi. Artinya kan kita kalau survive pasti bahagia. Nyaman ya. Karena kita nyaman, karena kita bahagia, karena kita lillahi ta'ala, karena kita tidak berharap apapun. Tapi kan munafik juga kalau kita nggak harap apapun, itu munafik. Artinya seiring berjalannya ini pemerintah akan aware bahwasanya cukuplah guru-guru honorer ini bertahan di 10 tahun ini tanpa adanya kejelasan. Ini Medi berbicara untuk yang 10 tahun honor ya, karena 10 tahun itu kalau kita jadi pengusaha mungkin miliaran. Kalau kita kripto udah ini ya, udah triliunan ya, ya kan? Okay. 10 tahun itu ya kan, tapi kan tetap oke lah, saya akan menjalani ini dengan ikhlas. Kenapa? Karena kita passion di situ, karena kita jatuh cinta dengan pekerjaan tersebut, karena kita nyaman dengan kondisi sekolah tersebut. Tapi kalau kita mengatakan ya udahlah saya honor aja, kita nggak bisa. Kita harus cari kerja lain yang mensupport kita agar kita tetap honor bertahan, hidup pun bertahan. Apalagi yang sudah berkeluarga, ya kan? Jadi solusi dari udah pernah mediasi dengan pemerintah belum? Yang GTK 3 ya sedang berusaha artinya berdiskus lah. Cuman kan untuk menembus pasar pemerintah itu kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Pertama banyak tantangannya pasti Uncle Tony, karena pertama pemerintah pemerintah sudah mengupayakan dengan P3K. Memang P3K itu memang solusi Uncle Tony. Solusi untuk menciutkan tenaga honorer guru. Cuman dengan syarat dan ketentuan berlaku ini rasa-rasanya sedikit ingin harusnya tidak ada beberapa ketentuan. Akhirnya kan mempersulit juga kan. Tapi kalau dari pribadi Medi lah ya, kita capai dulu administrasinya. Misalnya saya sudah honor nih 10 tahun, apa yang belum saya capai? Oke lah, saya belum capai sertifikasi pendidik. Ayo saya harus itu dulu. Capai itu. Atau misalnya saya baru honor nih 2 tahun nih, apa yang harus saya capai? Oh sepertinya saya harus punya NUPTK dulu deh. Jadi alhamdulillah untuk semua ADM per 10 tahun ini sudah lengkap Uncle Tony. Alhamdulillah di 10 tahun ini Medi sudah sertifikasi, meskipun dengan beberapa tantangan. Kan kalaupun kita sudah sertifikasi kan bukan berarti dengan mudahnya kita bisa dapat tunjangan. Kita kan harus cari jam dulu agar bisa dicairkan itu tunjangan. Nah itu permasalahannya guru honorer. Jamnya bisa nggak? Mencukupi nggak? Nah iya, itu makanya Medi bilang tadi. Karena guru tadi banyak kan masuk di SMA yang terfavorit, gurunya banyak. Problem jadi guru honorer itu tidak
tidak istilahnya tidak akan mungkin bisa orang yang sabar menjalaninya. Emang harus sabar dalam semua hal, sabar mentalnya, sabar kantongnya, ya kan, terus sabar menjalaninya. Karena tapi Medi paham kesabaran itu pasti akan berbuah manis. Amin. Medi di tahun ke-10 baru sertifikasi, baru kemarin Uncle Tony, Januari baru terinput, itu 10 tahun honor baru Medi bisa peroleh tersebut. Kalau tanya bicara Medi, dia sama satu baru Medi atau udah? Ada satu guru lagi kalau nggak salah, dua dari beberapa. Berarti kalian berkualitas, men, nggak salah. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu tadi sebenarnya yang ingin Medi sampaikan kepada adik-adik yang berniat untuk honor atau yang berniat ingin pulang lalu berdedikasi menjadi guru honorer. Ya kamu harus punya sesuatu yang bisa kamu jual agar kamu diterima dan direspek, bukan karena kamu, respect karena ilmu kamu. Kita lebih baik dihormati karena karya daripada dihormati karena orangnya. Kan orang bisa berubah. Hari ini saya ceria, besok saya mungkin sombong. Ya kan? Mungkin. Manusia kan bisa berubah. Tapi kalau karya kita, jadi tuh perjuangan, tetap berjuang ya. Tadi yang komunitas tadi tetap berjuang ya. Tetap berjuang. Sampai sekarang tetap berjuang. Tetap berjuang. Nah, insya Allah nanti kalau Uncle Tony mau undang teman saya Pak yang terhormat Bapak Yasrizal. Bapak Yasrizal itu yang menaungi GTM, paham sekali. Beliau sangat paham. Berapa anggota, Med? Udah banyak? Ribuan? Udah banyak. Untuk masalah GTK 3 itu mungkin Medi tidak berani berbicara banyak di podcast ini, takut salah. Yang jelas Medi mengatakan kami punya komunitas untuk memperjuangkan guru honorer agar mendapatkan yang namanya perhatian yang lebih baik lagi. Karena forum di sini bukan hanya forum inspirasi, motivasi, juga bisa menyampaikan aspirasi. Nah, iya, silakan sampaikan aspirasi Anda. Nanti kita share, kita sebarkan. Karena saya juga prihatin gitu kan dengan guru honorer. Kasihan. Matt. Mau tahu yang sedih-sedihnya mau jadi guru honor? Boleh kalau mau cerita. Oke lah. Sebenarnya yang sedih itu adalah itu mungkin baper ya, mungkin Medi yang baper atau mungkin teman honorer yang lain juga merasa ini apa istilahnya, status sosial seperti ada sedikit perbedaan. Ini honor gitu. Padahal kerjanya ya sama-sama mengajar, sama-sama mendidik. Bedanya mereka punya NIP dan kita punya NIK. Nomor ini ya kan. tapi kan yang visinya sama. Cuman tidak semua yang memperlakukan kita seperti itu tadi. Kan kalau kita punya kualitas, kalau kita punya apa istilahnya itu kemampuan, orang akan welcome dengan kita. Tapi kalau ya artinya kalau zaman sekarang kalau if you want to be something to people, you have to make something. You have to make something. If you want to be something for another people, you have to make something. Ya kan, kalau kamu pengen dianggap sesuatu sama orang, ya kamu harus buat sesuatu itu dulu, ciptakan satu hal dulu. Jadi orang kan menganggap kita status sosial tadi, Med. Status sosial tuh sedikit ini. Misalnya nih, Med, kerjanya di mana? Oh, ini di SMA 1. Oh, honor atau udah SK honor? Oh, honor. Di sini agak susah sih paradigma masyarakatnya. Iya, itu sih. Padahal kan guru ya. Sama guru kan? Guru kerjanya sama, tanggung jawabnya sama itu tadi. Teman nggak masalah sih, Medi, itu namanya suka duka, nggak ada yang harus dipermasalahkan sebenarnya. Itu bagaimana orang memandang kita nggak perlu mempermasalahkan itu. Yang kita permasalahkan adalah ketika harga diri kita sudah tidak diperlakukan dengan baik, kita harus bersuara. Tapi bagaimana orang memandang kita itu terserah. Kalau pribadi Medi, ya kan, kalau orang benci sama kita, ya kita tetap buruk di matanya meskipun yang kita ciptakan itu 1000 kali lipat bagus. Tapi orang yang sayang sama kita buat satu kesalahan, mereka tetap menganggap kita baik. Nah, itu kan paradigma orang yang nggak bisa kita paksakan. Yang harus kita lakukan sekarang ya adalah berdedikasilah dengan baik, berkaryalah dengan baik, ikhlaslah sampai Allah menentukan nasibnya. Benar. Ya kan, kalau Allah mengatakan kamu bukan PNS, ya selamanya kamu tidak PNS. Let's try to search another job. Ya kan, cari pekerjaan lain. Ya kan, kerja kan nggak harus ASN, tapi karena Medi nih menyambung suara teman, menyambung suara teman, kita udah kecemplung. Oh, ya udah mandi aja sekalian. Terlanjur basah. Iya, terlanjur basah. Ya sudah mandi sekali. Bisa aja. Ya kan?
Artinya ya udah kecemplung aja, tapi kecemplung bukan berarti mandinya harus lumpur. Mandinya itu harus dengan air yang bersih, Benar. ya kan, agar wanginya tercium dengan baik. Kalau mandi ke lumpur, keluarnya lumpur-lumpur ya kita tidak akan tercium dengan baik. Nah, Dan itu semangat ya komunitas, Pastinya. teman-teman komunitas yang lain tetap semangat berjuang, Insya Allah. tetap jaga kualitas Insya kalian. Allah, insya Allah, insya Allah, insya Med. Allah. Tadi kenal Medi udah lama ya, Med. Tadi tuh dulu ngebayangin Medi, ini orang bisa keluar kuliah di luar loh. Medi punya cerita kuliah di luar belum? Akhirnya kan buku. Iya, sebenarnya. Terus- Jadi begini Tony. Jadi waktu akhirnya kan pertama kali karir Medi itu jadi guru les LP3N. Medi juga pernah jadi guru di pesantren, hanya guru inilah loncat-loncat dari dihubungi sama Ibu Dr. Rahmawati. Ibu, semoga Ibu dalam keadaan baik kalau menonton podcast ini. Jadi beliau kebetulan lagi dinas di sini, Bu Dr. Rahmawati. Dokter Rahmawati. Ya, MPD, dosen Unjah. Medi, kamu di mana? Oh, saya dengar kamu udah ngajar di LP3N ya? Iya, kamu bisa nemuin saya nggak, katanya. Ya, terus dia nawarin engage, coba. Cerita nih. Ya, akhirnya Menarik dia nih. Aduh, menarik, mengeluarkan air mata dan malas Tony. Jadi kan Jangan juga, nggak beliau apa-apa. kasih tahu, kenapa tisu ada kok kalau mau tisunya ada kok. kamu mau scholarship nggak, katanya. Ah, Oh, nanti saya bantu rekomendasinya. ah. Mas. Ya kan nggak Jadi apa-apa. dia Men. saya Berbagi bantu. inspirasi Iya, kan? saya bantu. Ya udah Bu, saya udah terlanjur pulang. Saya bilang kan nggak usah, nanti biar Ibu bantu rekomendasinya. Sekarang apa sih kira-kira yang dibutuhin untuk rekomendasi scholarship? Ini nanti biar saya bantu. Karena Medi udah di sini, ya udah nggak perlu lagi untuk menyesali yang sudah. Ya akhirnya Medi nggak coba itu. Kalau difikirkan dulu keinginannya pengen sekali untuk bisa scholarship, karena apa ya? Karena komunitas ketika di fakultas tersebut kan kami bersaing untuk bisa scholarship, Bener. dan dosen pun mendukung untuk bisa scholarship. Tapi akhirnya harus pulang dan Medi nggak mungkin bisa untuk kembali lagi karena tadi ya istilahnya pulang itu bukan keterpaksaan orang tua, tidak, itulah yang terbaik. Nah, jadi kalau Medi pulang bukan ibu sama ayah minta pulang, tidak, itulah yang terbaik. Nah, akhirnya Medi jalani itu terus dan akhirnya Medi kasih tahu sama beliau ya nggak bisa untuk scholarship, biarlah untuk berdedikasi di desa aja, di kota Sungai Penuh. Ya, Mimpi akhirnya yang tertunda. Ya pastinya. Mudah-mudahan besok bisa dilanjutin. Banyak Sama mimpi yang Aurora, tertunda. Sama Aurora, insya Allah. Kalau bicara masalah mimpi, istilahnya gini, Banyak ya? pepatah mengatakan seandainya kita bisa mengulang waktu. Nggak DO lah. Nggak DO lah. Ya betul. Seandainya Uncle Tony bisa mengulang waktu ya guys. Uncle Tony nggak usah dikasih tahu sini. Tapi Uncle Tony udah good, udah bagus. Mungkin survivor Uncle sama Medi, kita kan punya chemistry sendiri untuk masalah ya kan. Jadi mungkin udah bagus. Nah sebenarnya begini, kalau kita bisa mengulang waktu ke belakang, banyak hal yang harus kita perbaiki. Sebenarnya cuman kalau kita selalu ke belakang, kita nggak akan bisa ke depan. Benar. Kita nggak akan bisa ke depan. Kenapa? Karena jalan itu ke depan, bukan ke belakang. Jadi apapun kesalahan yang kamu lakukan di masa lampau, kebijakan yang kamu salah ambil di masa lampau, langkah kaki yang salah di masa lampau, sudah, jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban saat ini. Seandainya saya nggak pulang, saya mungkin seperti ini. Seandainya saya kemarin seperti ini, mungkin saya sudah seperti ini. Kita nggak bisa menyesali itu. Itu semua sudah di kadarnya. Allah tuh sudah ngasih peristiwa hidup kita ini sesuai dengan kadar kita. Jadi nggak usah disesali. Kalau prinsip Medi sih tidak usah disesali. Tidak usah disesali menjadi guru honor, tidak usah disesali tidak bisa ini, tidak usah disesali hal yang belum kita capai, tidak usah disesali. Jangan disesali. Hal yang menyakitkan tidak usah disesali. Dinikmati. Dinikmati Kan? Kenapa? Karena bisa jadi kue karena diaduk dulu kan. Benar. Brownies, suka brownies nggak Uncle Ton? Suka? Nah, ya kan, brownies itu kan dari tepung putih. Terus dilumer lagi tuh coklatnya. Pakai telur. Iya, lumer panas nggak dilumer? Panas lah. Artinya kan brownies itu melalui banyak tahap sebelum tahap. enak. Nah, begitu pun dengan diri kita. Jadi kalau prinsip Medi, apapun yang telah terjadi, yang telah terjadi di masa lampau, ya itu cukup jadi memori yang akan kita bawa. Yang bagus kita kenang, yang buruk kita perbaiki. Benar. Begitu. Jangan nangis, santai. Nggak apa-apa. Musik masih, Red? Iya, berbicara musik.
alhamdulillah kami dejavu ya. Dejavu itu punya Itu kami rencana mau ngundang namanya Dokter Nabi Agung Gotong Dedi kan? gini. Jadi orang kan pandangan anak musik itu kan mau jadi apa kamu anak musik? Benar, benar. Nah, jadi Tony, ceritanya gini. Setelah kami menang kan menang itu. Menang ya, Semansa. Oke. Ya, oke lah ya, anak band lah ya, Ah. gitu lah ya. Akhirnya kami diminta rekaman Minta sama rekaman. tapi karena harus kuliah kami mendahulukan itu. Alhamdulillah semua dejavu itu alhamdulillah sekali mereka di bidangnya masing-masing. Kayak punya 2 dokter, punya 1 banker, punya 1 ASN, 1 guru honorer. Tapi saya Nggak bersyukur. apa-apa. Jadi kami punya udah di bidangnya masing-masing dan ya alhamdulillah Kamu masih aktif? kami sering kumpul tapi tidak untuk bermusik. Tidak untuk bermusik lagi. Bermusik biarkan jadi kenangan. Akan jadi kenangan. Karena kalau dilanjutin bagus tuh. Iya sebenarnya cuman Cover karena lagu bagus, Matt. iya sebenarnya gini Uncle Dicoba Tony, dong. karena kita udah di dunia kerja masing-masing. Dokter menyanyi mungkin dia agak sedikit harus Dokter main gimana. drum kan bisa. Iya kan? sih sebenarnya. Oke, dejavu nanti kita atur ya. Lu Nanti atur kita lagi ya. atur lagi ya. Sebenarnya bidang passion kami itu sesuai dengan impian masing-masing loh Uncle Ton. Kan hobi, kalau musik kan hobi sih. Iya Memang sih, hobi kalian hobi. kan hobi. Jarang ya anak musik jadi dokter ya. Ini kami Jarang. punya 2 dokter. Nah, jarang anak 2 musik. dokter. Ya. Vokalis terbaik di dokter juga ada sih sebenarnya. Oh iya. Vokalis terbaik di dokter juga ada sih. Iya lagi di ini ya. Hai. Boleh inisialnya? Nggak usah, nggak Oh, usah. nggak usah. Oke. Nah, jadi banyak kenangan ya Tony ya. Banyak Kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir bisa. Jadi pelajaran gitu kan. Iya, bisa. Apa yang bisa dari semua cerita Medi, apa yang bisa sampaikan ke teman-teman atau adik-adik atau murid-murid siswa Medi? Iya, untuk siswa nih. Nah, oke, kalau untuk Setelah belajar sekarang kan taruh Iya. ujian nih. Nah, ya benar. Taruh ujian nih. Jadi kalau siswa alhamdulillah apa istilahnya mereka Medi tidak ingin menjadi guru yang ditakuti. Ditakuti karena ilmu, bukan ditakuti karena pemarah gitu ya Iya, kan. benar. Karena yang namanya guru itu kan harus punya jiwa keibuan. Keibuan bukan berarti diinjak ya. Ketika seorang ibu itu kan kalau melihat anaknya menangis, dia pasti ini ya, pasti istilahnya kan mencoba untuk mendekati ya kan. Guru pun seperti itu. Jadi kalau untuk siswa-siswa sih bagaimana cara guru bisa, kalau ini ya, kalau kita bicara masalah guru ya, bagaimana kita bisa istilahnya berdamai dengan kondisi mereka. Artinya begini, kita di posisi mendidik anak milenial. Dulu zaman kita Tony cari makalah harus ke toko sumber. Benar. Potong-potong koran tempelin. Anak sekarang nggak perlu. Anak sekarang mau translate Tony ya, mereka lagi ada tugas reading nih, tinggal ambil aja handphone, ada aplikasi yang bisa translate langsung ke bahasa Indonesia. Jadi untuk apa? Artinya kita bisa digantikan sama Google. Guru bisa digantikan sama Google. Contoh, mereka apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Nggak perlu nanya guru, tanya Google. Selesai. Ya kan, artinya Google lebih pintar kan daripada guru. Nah, apa yang harus guru punya? Guru tuh harus punya istilahnya, guru itu sebagai jalan, sebagai istilahnya itu fasilitator mereka untuk menggapai ilmu yang bermartabat, dan bermartabat itu seperti ini. Yang kita atur di sini adalah attitude-nya, akhlaknya. Ya kalau kita bilang pintar, Google lebih pintar dari guru, tapi bagaimana guru itu bisa mendorong, menjadikan siswa kita memiliki critical thinking. Misalnya mereka punya sudut pandang yang bagus, mereka punya cara memprestasikan diri mereka yang bagus ya kan terhadap pelajaran yang mereka sukai. Artinya misalnya anaknya suka nyontek, gimana sih cara guru agar anak ini tidak melakukan hal yang serupa lagi? Benar. Anak ini pelawan, gimana sih cara guru agar anak ini memiliki rasa kesopanan yang lebih bagus lagi? Artinya kan guru itu kan digugu dan ditiru, mendidik. Yang dididik bukan hanya agar jadi pintar, tapi apa? Memiliki attitude yang baik kan, attitude yang baik kan. Kalau mereka pintar tapi tidak sopan, yang disalahkan siapa? Kamu sekolahnya di mana? SMA Di aja, SMA sekolah. ini kan. Gurunya disalahin. Gurunya disalahin. Padahal kurang pintar apa lagi? Nah, jadi Berat jadi guru itu berat gini Tony. Salah aja kita misalnya nih, Miss, pasten itu kata kerja keberapa nih? Misalnya Miss lagi sakit perut kan, kata kerja ke-10. Sampai kita dikubur kita akan diminta pertanggungjawab kita. Benar. Padahal bukan kata kerja yang ke-10 kan. Kata kerja ada 3, Uncle Tony. Iya. Kata kerja 1, 2, ada 3. Udah belajar SMP. Nah, ya kayak lah itu, ya kan? Jadi guru ini istilahnya pekerjaan yang satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Kenapa? Benar. Kalau kita salah
sampai Tanggung jawabnya besar tanggung gitu. jawabnya sampai di akhirat. Tapi kalau kita menjalankan dengan benar, istilahnya ibadah yang akan kita bawa di Benar. akhirat pun menolong kita, karena kita menyampaikan, istilahnya sampaikanlah ilmu, ya kan. Amal nggak putus kan? Ya, amal jariah. Amal jariah. Makasih. Nggak putus gitu kan? Nggak putus. Jadi Nasib guru sekarang, guru honorer kayak berlaku Umar Bakri lah, guru sudah nggak dihargai. Tapi sekarang katanya mau itu ya, pertemuan tatap muka mau di itu lagi ya. Oh iya, tatap muka masih sepertinya belum ada. Tapi katanya mau kalau Omikron udah mulai nyebar di kabupaten kota, Nah itu kembali belum, udah. sepertinya iya, cuman kami belum dapat ini informasi. itu hitungan jam honorer gimana, Mbak? Oh iya, oke. Kalau untuk guru honorer itu finansialnya dari daring. Ya dari gimana sih? Daring itu sama Tetap. aja. Daftar pelajarannya sama, bedanya kan hanya penjelasannya kan menggunakan media sosial kan, boleh Efektif Google Form. Tidak efektif karena kita susah untuk menjelaskan, apalagi bahasa Inggris. Kalau cuman kasih tugas saja, kenapa Uncle Tony? Gizi. Yang kita butuhkan adalah siswa paham dengan materi tersebut. Paham. Kalau paham, mau gimana pun dia dikasih tugas pasti bisa kerjakan. Benar. Tadi. Yang paham tuh banyak yang ngerti. Ya nggak ngerti kan pasten itu apa? Ngerti? Bentuk kata kedua ya, Mbak. Ya itu ya benar-benar. Masih ingat ya Uncle ya? Benar. Pasten itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi salah satu poin yang saya dapat dari Medi selama honorer 10 tahun, perjuangan Medi, jangan pernah kehilangan kualitas. Thank you, Matt, udah datang. Iya, makasih Uncle Tony. Terima kasih. Yang penting kita harus tetap percaya.